bersandar pada Tuhan. Judulnya apa? Leaning on God atau bersandar pada Tuhan. Setiap kali tubuh kita lelah, kita butuh sandaran. Amin. Kita harus bersandar. Bersandar bukan menunjukkan kelemahan. Bersandar adalah tindakan bijaksana supaya kita mengumpulkan tenaga lagi dan bisa melanjutkan tindakan berikutnya. Bersandar kepada Tuhan adalah tanda bahwa saudara nggak sombong. Amin. Kita tahu apa yang kita punya terbatas dan kita butuh Tuhan. Bersandar di Alkitab banyak digambarkan. Nanti ke depan, 30 menit ke depan kita akan bahas hal itu. Tapi saya akan mulai dengan apa yang dicatat di catatan sejarah 60 tahun setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Di tahun 95, murid Yesus yang bernama Yohanes ditangkap oleh pemerintahan Romawi dalam rangka mereka coba membungkam apa yang diberitakan oleh Yohanes, bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kita dapat diselamatkan selain di bawah nama Yesus. Maka pemerintah Romawi coba menekan, coba menghambat, coba menghentikan tindakan Yohanes sehingga Yohanes ditangkap. Dan ketika Yohanes ditangkap, pemerintah Romawi sudah siapkan sebuah bak diisi minyak, kemudian dipanaskan, ada minyak mendidih di sana. Kemudian Yohanes dilempar ke dalam minyak yang mendidih. Tapi minyak mendidih tidak bisa menghentikannya. Catatan sejarah mencatat Yohanes digoreng tapi tetap hidup. Minyak panas tidak bisa menghentikan Yohanes. Sehingga pemerintah Romawi zaman itu cukup putus asa dan sehingga memutuskan untuk membuang Yohanes, mengasingkan Yohanes di Pulau Patmos. Tapi di Pulau Patmos dia malah berbicara lebih keras tentang Yesus, bicara tentang masa depan, dan dia menulis kitab Wahyu, kitab yang menggambarkan apa yang akan terjadi di depan sana. Dan tanpa Yesus kita tidak dapat beroleh keselamatan. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang mati tua dan mati tenang. Dia satu-satunya. Pertanyaannya, apa yang buat Yohanes ketika berhadapan dengan minyak yang mendidih, dilempar ke minyak itu, minyak goreng itu, tidak bisa menghentikan dia. Minyak yang panas itu tidak bisa membuat dia jadi mati. Apa yang buat Yohanes bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Saya percaya itu adalah imannya. Siapa yang setuju bahwa itu adalah imannya? Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan imannya sampai sebegitu kuat sehingga berhadapan dengan minyak mendidih, dia punya iman Tuhan akan menyelamatkan dia, dan terjadilah Yohanes digoreng tapi enggak mati. Apa yang buat imannya begitu kuat? Saya tarik 60 tahun sebelumnya, sekitar tahun 33 Masehi. Yesus ditangkap. Waktu Yesus sebelum ditangkap, Yesus perjamuan bersama murid-muridnya. Ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya, Yesus memberitakan bahwa anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan dianiaya, anak manusia akan mati, dan hari ketiga dia akan bangkit. Saya percaya timbul pemikiran-pemikiran yang berasumsi, timbul pemikiran-pemikiran yang mungkin liar di pikiran murid-muridnya. Kalau Yesus ditangkap, apa kabar kita semua? Kalau Yesus dianiaya, lalu bagaimana dengan besok yang terjadi sama kita murid-muridnya? Mungkin juga bisa jadi murid-murid Yesus berpikir seperti itu. Di tengah kebingungan, di tengah gak tahu ke depan harus bagaimana. Ada murid Yesus yang dekat Yesus. Ada dua di sana. Di sebelah kiri ada Petrus dekat Yesus. Di sebelah kanan ada Yohanes dekat Yesus. Alkitab mencatat seperti ini. Next slide. Di Yohanes 13, di malam perjamuan, ayat 23. New King James Version mengatakan seperti ini. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Sekarang ada salah seorang murid yang dikasihi Yesus bersandar di dada
Yesus. Di tengah situasi murid-murid tidak tahu kalau Yesus ditangkap, Yesus dianiaya dan Yesus mati, apa yang akan terjadi dengan mereka. Di tengah situasi yang membingungkan, daripada dia memikirkan, berasumsi tentang apa yang terjadi di depan, Yohanes berani meletakkan kepalanya di dada Yesus. Saya tulis seperti ini. Next slide. Yohanes berani meletakkan pemikirannya di hatinya Tuhan. Yohanes berani memilih, next slide, untuk mendengar detak jantung kasih Tuhan bagi hidupnya, yang saya percaya menggebu-gebu, sehingga dia boleh dengar detak jantung kasihnya Tuhan terhadap dirinya adalah stabil. Tuhan mengasihi dia, Tuhan mengasihi murid-muridnya, Tuhan tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Daripada dia mendengarkan asumsi-asumsi yang bisa menguat saat itu ke depan akan terjadi apa, dia memilih untuk meletakkan pemikirannya di hati Tuhan. Dia memilih untuk mendengar detak jantung kasih Tuhan terhadap dirinya. Dan saya percaya apa yang dia dengar saat itu dibawanya 60 tahun kemudian, ketika dia diancam, coba dihentikan, berhadapan dengan minyak panas, dilempar ke dalam minyak panas. Minyak yang mendidih itu tidak bisa membuat mati Yohanes. Kenapa? Karena saya percaya Yohanes sudah menyadari, sudah mendengar, sudah tahu bahwa kasih Tuhan membara atas hidupnya. Amin. Apa yang buat kita jadi begitu beriman? Apa yang buat kita jadi begitu percaya? Next slide. Iman bekerja oleh kasih. Amin. Saya percaya di tengah kebingungan, di malam perjamuan itu, Yohanes menaruh telinganya dan dengar detak jantung Yesus, yang saya percaya suaranya berkata, aku mengasihimu, aku gak akan meninggalkanmu, aku akan melanjutkan kasihku kepadamu sampai selama-lamanya, sampai di kekekalan aku tetap mengasihimu. Amin. Aku tidak akan pernah berhenti berbuat baik, aku tidak akan pernah berhenti mengasihimu. Itu yang saya percaya membuat Yohanes ketika berhadapan dengan minyak panas, dia tahu ada kasih Tuhan yang membara di hidupnya. Amin. Amplified Bible bilang begini, but only faith. Tetapi iman, activate, diaktifkan. Iman diaktifkan. Energize, dikasih energi. Express, diungkapkan. And working, iman jadi bekerja oleh kasih. Amin. Apa yang buat Yohanes tidak terhentikan? Saya mencatat karena Yohanes berani bersandar pada kasih Tuhan. Next slide. Oh, ke ayat itu ya. Bersandar pada kasih Tuhan memberi kemampuan untuk terus melangkah dan tidak terhentikan. Saya nggak tahu hari ini apakah saudara sedang berhadapan dengan situasi rumah tangga yang tak kunjung beres, yang ributnya semakin memanas, atau jangan-jangan ada anak muda yang sudah lelah, sudah capek untuk kirim CV kemana-mana dan belum dapat kerja. Keadaan nganggurmu udah makin memanas. Saya nggak tahu situasi panas apa yang sedang berhadapan denganmu, tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan berhenti buat asumsi-asumsi tentang masa depanmu, karena itu pasti menggoda pikiranmu untuk memprediksi kalau begini di depan akan terjadi gini, kalau begini di depan akan terjadi begini. Pilihlah sama seperti Yohanes, itu letakkan pemikiranmu di dada Yesus. Amin. Dan dengarkan detak jantung kasih Tuhan terhadap hidupmu, bahwa Tuhan sangat mengasihimu, karena di matanya engkau sangat berharga. Amin. Dan kalau engkau tahu ini, saya percaya imanmu akan bekerja, imanmu akan diaktifkan. Amin. Dan ketika imanmu diaktifkan, jadilah seperti apa yang kau imani. Amin. Dan semuanya akan kau lihat baik-baik saja. Apa yang bisa menghentikanmu? Masalah yang besar? Bukan. Tantangan yang besar? Bukan. Yang bisa menghentikanmu ketika engkau mengandalkan atau bersandar pada pikiranmu sendiri, menemui batasan. Minggu lalu kita bahas, bersandar pada kekuatan sendiri, menemui batasan.
tapi mulai sandarkanlah kepalamu di dada Yesus dan dengar suara yang keluar dari dada Yesus. Tuhan sangat mengasihimu. Pak Bu, Tuhan sangat mengasihimu. Anak-anak muda, Tuhan sangat mengasihimu. Siapapun yang dengar khotbah saya di sore hari ini, dengar baik, Tuhan sangat mengasihimu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ada seorang di Gedara, di Gerasa, yang kita tahu dia kerasukan legion. Legion, saya cari beberapa literatur menulis itu ribuan. Ada yang tulis 2.000, 4.000, 6.000. Kita ambil angka terbesar lah, 6.000. Dia kerasukan 6.000 setan. Legion, jumlah yang banyak. Dan orang-orang udah mulai tidak peduli sama orang ini. Gak pernah mengunjungi orang ini karena orang ini sering ngamuk-ngamuk. Kalau dirantai, rantainya diputusin dan dia sering mengamuk-ngamuk. Gak ada orang yang peduli. Tapi ada Yesus yang kalau kita baca sebelum sampai di Gerasa, Yesus bilang kepada murid-muridnya, kita harus bertolak ke seberang. Kita harus bertolak ke seberang. Karena ada seorang yang harus kita kunjungi. Lalu di perahu yang sama ada badai dan Yesus buat tenang badainya. Ketika sampai di seberang, ketika sampai di Gerasa, saya percaya orang itu melihat, boleh dibuka Markus 5 ayat 6-nya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, siapa ini? Ia ini siapa? Orang yang kerasukan legion, 6.000 setan di badannya. Ketika lihat Yesus, saya percaya ketika dia lihat ada yang kunjungi dia, besar kemungkinan dia menyadari, dia merasakan dari jauh pun aura pedulinya Yesus terasa. Karena Yesus bukan kebetulan ke sana. Yesus ajak murid-muridnya, ayo kita tolak ke seberang, kunjungi orang ini. Dan Yesus pasti ingin berbuat sesuatu. Dan orang ini tahu, beberapa waktu yang dia telah lewati, nggak ada orang yang peduli sama dia, nggak ada orang yang kunjungi dia. Tapi ketika Yesus kemudian mengunjungi tempat itu, dari jauh dikatakan ia melihat Yesus dari jauh. Alkitab bilang apa? Ia berlari ke arah Yesus, amin. Ya, baca terus. Kita baca lagi, ketika ia melihat Yesus dari jauh, saya percaya dia merasakan ada yang peduli sama dia. Lalu ia berlari ke arah Yesus, mendapatkan Yesus, lalu menyembah Yesus. Apa yang buat orang ini berlari ke arah Yesus? Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang peduli hari itu mengunjungi dia. 6.000 setan di dalam dirinya tidak bisa menghalangi orang ini untuk berlari kepada Yesus dan hidup memuliakan atau menyembah Yesus. Apa yang hari ini buat kamu jadi terhentikan? Masalah yang besar? Saya pikir bukan. Apa yang membuat kamu hari ini berhenti melangkah? Apakah begitu besarnya tantangan? Saya rasa bukan. Apakah ada 6.000 setan menghalangimu? Saya rasa bukan. Yang buat kamu terhentikan seringkali kamu gak tahu Tuhan peduli atas hidupmu. Sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu hari ini, Tuhan sangat peduli kepadamu. Amin. Tidak ada yang bisa menghentikan langkahmu selain kamu gak tahu Tuhan pedulikan terhadap hidupmu. Kalau kamu tahu Tuhan peduli atas hidupmu, saya percaya kau akan berlari, kau akan terus melangkah. Itu yang kasih kamu kemampuan. Ketika kamu bersandar pada kasihnya Tuhan, itu yang kasih kamu kemampuan untuk terus melangkah. Kalau saudara baca Yohanes 6 ayat 37 bagian B, dikatakan apa di sana? Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Amin. Apa yang terjadi sama orang ini? Orang yang kerasukan 6.000 setan ini datang pada Yesus. Tuhan tidak abaikan. Tuhan memulihkannya. Dia biasanya tidak berpakaian. Kalau saudara ikuti ceritanya, endingnya, ujung ceritanya, bahwa dia sudah berpakaian, bahwa pikirannya sudah waras. Amin. Tuhan tidak mengabaikan orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak membuang orang yang datang kepadanya. Saya percaya di sore hari ini, bukan kebetulan saudara datang ke tempat ini. Saudara luangkan waktu datang di sesi ini, supaya engkau tahu bahwa ketika engkau datang kepada Tuhan, kau tidak akan diabaikan. Tuhan akan buat sesuatu di hidupmu. Tuhan akan memberkatimu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Amin. Yohanes adalah satu-satunya, kembali ke Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang mati tua. Next slide coba. Yohanes adalah satu-satunya
ada di sana. Yohanes adalah satu-satunya murid Yesus yang mati tua dan hidup tenang. Matinya tenang. Tapi jangan lupa 60 tahun sebelumnya dia satu-satunya yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia satu-satunya yang mendengar detak jantung kasih Tuhan yang menggebu-gebu terhadap hidupnya. Sehingga dia menulis di kitab yang dia tulis, murid yang dikasihi Yesus. Mengacu pada dirinya. Yesus mengasihi semua. Tapi Yohanes menyadari, Yohanes dengar murid yang dikasihi Yesus. Amin. Saya doa di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang susah, yang menakutkan, yang buat kamu mungkin jadi gentar, kamu pilihlah jadi orang yang mungkin hanya sebagian sedikit orang, satu-satunya yang berani taruh kepalamu di dada Yesus. Dengar suara kasihnya Tuhan, sehingga engkau terus beriman, terus melangkah dan tidak terhentikan. Kita boleh sorak-sorai tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Bilang kanan kirinya, Tuhan sangat mengasihimu. Amin. Bahkan kalau kita ikuti di Yohanes 13, ada Petrus kan di sebelah Yesus. Yohanes menyandarkan kepala dada Yesus. Kemudian Yesus bilang begini, seorang dari antaramu ada yang akan jual aku. Petrus tuh dekat juga sama Yesus. Petrus ingin tahu siapa yang jual Yesus. Dan Yudas begitu hebat pencitraannya, sehingga gak pernah ada yang menyangka yang jual Yesus adalah Yudas. Makanya Petrus tergoda untuk tahu siapa sih orangnya. Dan Petrus gak tanya langsung sama Yesus. Kalau saudara baca di Yohanes 13, Petrus kemudian tegur Yohanes dan bilang, tanyakan kepada Yesus. Orang yang bisa dengar apa yang ada di hatinya Tuhan, bahwa dia sangat dikasihi, bahwa Tuhan peduli, bahwa Tuhan tidak meninggalkan, orang itu berani lebih dekat dan komunikasi sama Tuhan. Dan ketika komunikasi sama Tuhan, Tuhan tidak abaikan. Bahkan Tuhan bilang, kepada orang yang roti ini aku celupkan, dialah orang yang diberikan kepada Yudas. Petrus dapat jawaban dari apa yang ditanyakan Yohanes kepada Tuhan. Amin. Hari ini beranilah bersandar. Amin. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Bersandar di dada Yesus. Pegang dadamu, bilang, saya harus belajar bersandar di dada Yesus. Amin. Apalagi kisah tentang bersandar, saya teringat ada air bah. Kalau kita ingat air bah, di zaman siapa itu? Zamannya Nuh. Tuhan memerintahkan Nuh untuk buat apa? Bahtera. Kalau saudara ikuti ukurannya, kayu yang harus dipakai, itu semua bicara tentang Yesus. Bicara tentang siapa? Yesus. Nubuatan tentang Yesus. Dunia sedang mengalami kebanjiran, hujan besar, badai. Selama Nuh, keluarganya, dan orang-orang juga binatang-binatang yang dipilih untuk ada di bahtera itu, selama ada dalam bahtera itu, mereka semua selamat. Dunia ini keadaannya mungkin tidak menentu. Selama saudara ada dalam Yesus, saudara akan lihat keselamatan terjadi di hidupmu. Amin. Jadi bahtera ini gambaran tentang Yesus. Amin. Bahtera ini gambaran tentang Yesus. Kemudian setelah air bah itu mulai surut, dikatakan seperti ini. Kejadian 8 ayat 4, yuk kita buka ayatnya. Kejadian 8 ayat 4. Dikatakan apa di sana? Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, ayo baca yang keras sama-sama. Terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Bahtera tadi gambaran tentang siapa? Yesus. Pada saat itu, seturut dengan khotbah saya boleh ganti kata terkandas dengan bersandar. Bersandarlah bahtera itu di pegunungan Ararat. Bahtera tentang apa? Yesus. Bersandarlah Yesus pada pegunungan Ararat. Coba, apa arti Ararat? Kita buka. Next slide. Ararat, tuh saya cari dari kamus bahasa Ibrani. Ararat artinya apa di sana? The cursed rivers. Kutuk balik arah.
Kutuk putar balik. Kutuk diubah jadi berkat. Amin. Kapan orang Kristen lihat apa? Setiap kali lihat apa ingat kutuk diubah jadi berkat? Lihat salib. Amin. Kalau saudara bisa lihat salib, saudara ingat di atas kayu salib Yesus naik ke sana, dicambuk, dipukul, diludahi, dipermalukan. Bukan karena perbuatan jahatnya, tapi karena kelalaian, kecerobohan kita. Dia tanggung, dia gantikan kita. Supaya yang harusnya kita dikutuk, tapi sekarang kita diberkati. Galatia 3 ayat 13 bilang seperti ini. Yesus naik ke atas kayu salib, menanggung kutuk karena kita. Ayat 14, supaya berkat Abraham turun atas kita. Kayu salib gambaran kutuk diubah jadi berkat. Bahtera bersandar di pegunungan Ararat. Yesus bersandar di kayu salib, dan kita perlu bersandar pada perbuatan Yesus di atas kayu salib. Amin. Tadi kita bersandar di dada Tuhan, bersandar untuk mendengar isi hatinya Tuhan tentang hidup kita. Tapi hari ini Alkitab gambarkan apa lagi di sore hari ini? Bersandar pada perbuatan Yesus di atas kayu salib. Maka apa yang didapatkan? Ketika Bahtera itu bersandar di pegunungan Ararat, berikutnya yang terjadi adalah kutuk diputar di balik arah jadi berkat, dan kemudian peradaban baru tentang kehidupan manusia dimulai. Sampai di sini ngerti? Waktu saudara bisa menyerahkan hidupmu bersandar pada apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, kurun hidupmu diputar balik, dan cerita baru yang Tuhan punya buat hidupmu dimulai. Mana ada nggak? Bersandar, next slide. Slide berikutnya dulu ini. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Percayalah, saya udah cek di beberapa terjemahan semua menulis firman Kristus. Ada 2 terjemahan tulis firman Tuhan. Tapi saya cek bahasa aslinya firman Kristus. Kristus bicara tentang apa? Kristus bicara tentang misi surga buat keselamatan umat manusia. Kristus bicara tentang apa? Perbuatan yang Yesus akan kerjakan naik ke atas kayu salib, menanggung kutuk dosa yang harusnya ditanggung umat manusia. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran akan apa? Bahwa Yesus sudah mati buat hidupmu. Iman timbul dari pendengaran akan apa? Bahwa dia setelah menjadi miskin di atas kayu salib supaya kamu juga jadi kaya hari ini. Amin. Dengar akan apa? Bahwa Yesus naik ke atas kayu salib, menanggung setiap penderitaan, kegagalan, kecerobohanmu, supaya bisnismu nggak gagal hari ini, tapi bisnismu berhasil. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya kita perlu bersandar pada perbuatan Tuhan. Next slide. Bersandar pada perbuatan Tuhan membuatmu mengalami apa? Kutuk diubah menjadi berkat, dan cerita baru yang Tuhan punya dimulai di hidupmu. Amin. Amin. Sampai di sini ngerti? 2004 waktu Tiberias memulai di atas 2004 karena kecerobohan saya. Karena kelalaian saya. Karena tanda kutip ya, kebodohan saya. Pak Pendeta bicara tentang apa sih? Saya mengalami kerugian. Karena di 2004 zaman masih kuliah, saya suka main game. Di Air Mancur situ ada ruko game, main Counter Strike. Yang seangkatan sama saya ngerti ini Counter Strike apa. Main Counter Strike. Dan biasanya saya menghabiskan waktu berjam-jam main di sana. Setiap kali lapar, di sana ada makanan, tapi makanannya cuma satu jenis, yaitu mie instan di sebuah cup yang cara masaknya diseduh air panas, masukin bumbunya, makan. Jadi setiap kali saya lapar, hampir tiap hari saya sering main game di situ, hampir tiap hari. Setiap kali saya lapar, siang-siang, sore-sore lapar, saya pesen mie di dalam cup, diseduh air panas, saya makan. Dan hampir tiap hari saya makan itu setiap kali saya main game di situ. Tiba-tiba satu kali saya merasa sakit di bagian belakang sini. Sakitnya minta ampun. Saya pikir saya masuk angin. Saya beli Remason di minimarket sebelah. Saya panasin badan saya. Memang kayak ada mual sih, sendawa-sendawa. Tapi sakitnya nggak hilang-hilang. Sampai di rumah
Saya nggak bisa tidur, sakit banget. Akhirnya saya ke dokter. Waktu ke dokter, kemudian dicek. Dokternya kebetulan kenal. Waktu dicek, kemudian di ronsen, dokternya bilang begini. Waktu setelah lihat hasil ronsennya, dokternya bilang begini. Lu makan apa? Saya bilang, makan apa? Makan biasa, Om. Saya panggilnya Om. Makan apa? Makan biasa, Om. Enggak, lu makan apa? Lambung lu berdarah-darah. Luka lambungnya. Ini pasti makannya sembarangan. Saya baru ingat, iya saya makan sembarangan, nggak dijaga, kelaparan, makan yang sembarangan, dan akhirnya lambung saya berdarah-darah karena kecerobohan, karena kelalaian saya. Jadi dokternya bilang begini, nanti dikasih resep supaya nggak terlalu sakit rasanya, tebus resepnya, nanti dirujuk ke Jakarta. Zaman itu di Bogor nggak ada rumah sakit bisa laser lambung, dirujuk untuk dilaser lambung saya. Kemudian saya ikuti tebus resep dokternya, makan obatnya. Kemudian mau tindakan laser, nggak lama di hari Rabu saya ingat ada pembukaan gereja Tiberias Plaza Jambu 2 di atas, di lantai 6. Dan saya datang dalam keadaan sakit-sakit dibawa keluarga. Kemudian ketemu sama mendiang Bapak Gembala di pelataran gereja atau di luar, didoakan. Lalu Bapak Gembala bilang, ikut ibadah. Yuk ikut ibadah, nanti lambungnya nggak perlu dioperasi, nggak perlu dilaser, pasti sembuh, pasti sehat. Setelah ibadah, kita perjamuan, dan ketika perjamuan, setiap kata syahadat perjamuan menggiring saya untuk saya bersandar pada perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Untuk saya bersandar bahwa Yesus sudah dihancurkan, dicambuk, dan oleh bilur-bilurnya, oleh darah Yesus, aku sembuh. Ketika saya bersandar pada perbuatan Yesus di atas kayu salib, kemudian ketika akan diadakan tindakan medis, singkat cerita, dicek lagi, dan dokternya bilang, nggak perlu laser, nggak perlu operasi, nggak tahu kenapa, ini lambungnya nggak ada lukanya, nggak ada darahnya, sudah sehat, sudah sembuh. Kutub diputar balik menjadi berkat. Kutub diubah jadi berkat, dan dimulai cerita baru tentang lambung saya. Karena sebelumnya nggak boleh minum teh, nggak boleh minum kopi, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu sampai di laser. Kalaupun nanti udah sembuh, makannya harus dijaga. Hari ini dulu saya nggak suka kopi, tapi hari ini saya ngopi. Hari ini udah 3 kali ngopinya. Jangan diikutin ya. Tapi saya percaya, saya suka ngopi kayak gitu untuk membuktikan. Biasanya orang sakit lambung, ngopi sedikit pasti mual, pasti asam lambungnya naik, pasti sakit lambungnya. Tapi hari ini saya ngopi sebanyak apapun, nggak pernah sakit lambung. Lambung saya sehat, punya cerita baru tentang kesehatan di lambung saya. Amin. Kalau saudara bisa bersandar pada perbuatan Tuhan di atas kayu salib, saudara bersandar pada itu, saudara akan mengalami kutub diubah jadi berkat. Dan dimulailah cerita baru tentang kehidupanmu. Ketika bahteramu bersandar di pegunungan Ararat, kutub diputar balik. Setelah itu apa yang terjadi? Kehidupan baru atau peradaban baru tentang hidup manusia dimulai. Amin. Dan setelah itu bukan hanya cerita tentang lambung saya, tapi cerita tentang hidup saya jadi baru. Saya datang ke gereja dan memilih untuk melayani Tuhan. Dan akhirnya hari ini saya melayani Tuhan. Ada cerita baru di kehidupan saya oleh karena saya bersandar kepada perbuatan Yesus di atas kayu salib. Saya percaya Tuhan sedang dorong saudara untuk bersandar pada perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Karena di akhir November ini Tuhan punya cerita baru buat kesehatanmu, cerita baru buat keuanganmu, cerita baru buat masa depan anak-anakmu. Amin. Cerita baru buat keluargamu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Bilang kanan kirinya, Tuhan punya cerita yang baru buat hidupmu. Amin. Bersandar pada perbuatan Yesus. Tadi bersandar pada hati Tuhan, bersandar pada apa yang Tuhan perbuat. Tuhan bilang, mari datang kepadaku yang letih, lesu, yang capek Pak Pendeta, mari datang kepadaku. Tuhan bilang kamu butuh bersandar. Tapi Pak Pendeta saya jomblo, gak ada tempat sandaran. Ada Yesus yang bersedia jadi tempat sandaranmu. Amin. Bersandar pada Yesus. Next slide. Ayatnya bilang apa di sana? Mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan kasih kamu apa?
kelegaan kepadamu. Amin. Tuhan bilang, ayo, mana yang letih lesu, yang jenuh, yang capek, yang lelah. Tuhan bilang, kamu butuh bersandar. Dan Tuhan bilang, aku bersedia untuk kamu bersandar di dadaku, untuk kamu bersandar pada perbuatanku di atas kayu salib, untuk kamu menyandarkan dirimu kepadaku. Kata kelegaan di sana bahasa Yunaninya, boleh next slide. Bahasa Yunaninya anapauo. Anapauo. Yang artinya berhenti, yang artinya istirahat, yang artinya jadi tenang, sabar, yang artinya tidak bergerak. Tapi bukan untuk berhenti selamanya, untuk mengumpulkan kekuatan untuk kegiatan berikutnya. Tapi kata anapauo ini di zaman itu juga digunakan setiap kali ada kapal besar yang bawa muatan barang banyak, kemudian bersandar di pelabuhan. Maka orang akan bilang, anapauo, kapal lagi bersandar. Dan kapal perlu bersandar. Kalau dia bawa barang-barang mahal itu jadi nggak ada nilainya lagi. Kalau kapal itu terombang-ambing dan nggak pernah bersandar. Kalau saya bilang sama saudara, 6 bulan yang lalu saya beli Mercy terbaru, Mercy listrik 2 pintu, amin, ya kan? Yang amin juga dapat, ya kan? Sama-sama gila, ya kan? Enggak sama-sama beriman maksudnya, ya kan? Kadang-kadang kan orang beriman dianggap orang gila, gitu kan? Lalu kemudian setelah 6 bulan saudara tanya, mana Mercy-nya Pak Pendeta? Kan itu mahal, barang mahal. Ya Mercy-nya mahal, mewah. Ya mana Mercy-nya? Ada di kapal. Kapalnya di mana? Masih di lautan. Kok nggak berlabuh? Nggak akan pernah berlabuh. Semahal apapun itu, nilai Mercy jadi nggak mahal, jadi nggak bernilai karena kapalnya nggak pernah berlabuh. Saudara harus tahu hidupmu bernilai. Gimana saudara tahunya hidupmu bernilai? Saudara perlu berlabuh. Saudara perlu bersandar. Bersandar pada Yesus. Supaya di tengah kesibukanmu, di tengah beban berat yang kamu bawa, karena kapal itu kalau bersandar, dia turunin muatan. Waktu kamu bersandar, kamu bisa bilang sama Tuhan. Pemain musik boleh siap-siap, minta nada di G, yang main musik, main keyboard. Kalau kapal itu bersandar, kemudian biasanya dia turunkan muatan. Kemudian setelah dia turunkan muatan, dia siap-siap lagi isi bahan bakar atau siapkan layarnya untuk kembali berlayar. Tuhan bilang, mari datang kepadaku yang letih lesu. Saya nggak tahu masalahmu apa. Tapi sebagai hamba Tuhan, kalau mungkin hari ini nggak ada orang yang siap jadi sandaranmu, saya mau bilang Yesus siap jadi sandaranmu. Dan kalau kamu bisa bersandar pada Yesus, kamu akan tahu bahwa kamu bernilai di hatinya Tuhan. Hidupmu, next slide, hidupmu jadi bernilai. Hidupmu jadi memiliki kehidupan yang bernilai. Karena kamu memiliki sandaran, yaitu Kristus. Saya simpulkan gol khotbah saya. Jangan bersandar pada pemikiranmu sendiri. Yang percaya bilang amin. Amin. Jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri, tapi bersandarlah di hatinya Tuhan. Kan di hatinya kamu bernilai, kamu berharga, kamu disayang. Kamu disayang bukan karena nilaimu bagus. Kamu disayang bukan karena kamu begitu hebat sehingga surga harus balas jasa untuk apa yang jadi kehebatanmu. Surga harus menyayangimu, enggak. Kamu disayang karena di matanya, di hatinya ada gambar Allah di hidupmu. Kamu anaknya, kamu disayang. Amin. Kamu harus bersandar pada perbuatan Yesus di atas kayu salib. Dan kamu harus bersandar pada Yesus. Maka saya percaya kamu akan menemukan kelegaan, damai sejahtera, tidak terhentikan, terus melangkah, dan hal-hal baru akan kita alami di akhir November ini. Yang diberkati firman Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangannya, boleh tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sehingga lagu ini adalah respon kita, bahwa kita mau bersandar bukan pada pikiran kita sendiri, bersandar bukan pada kekuatan kita, bukan pada orang lain,
tapi pada Kristus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yuk sama-sama sambil angkat tangan kita. Yesus